Amin. Kita bisa doakan teman-teman kita yang belum bisa join. Amin. Saya pimpin ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih malam hari ini Tuhan, boleh kembali membaca firman-Mu, boleh kembali datang kepada firman. Tuhan, sungguh dalam masuki kitab Wahyu ini, kami perlu terang-Mu, Tuhan, yang 7 kali ganda. Oh Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, Tuhan, tanda-tanda yang Dikau berikan kepada kami. Oh Tuhan, berikanlah roh hikmat dan wahyu, Tuhan, agar kami bisa mengenal firman-Mu dengan tepat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Oke, halo Niko. Oke, urutannya. Halo Niko, selamat malam. Iya, halo Kak. Malam. Puji Tuhan. Brother semua ya hari ini ya. Pembacaan kita dari ayat yang ke ini ya. 17. Karena kan kemarin kita baca sampai ayat yang ke-16. Oke, saya mulai ya. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terkemudian. Amin. Next, Niko, silakan. Ayat 18. Ya. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Silakan, Timi. Ayat yang ke-20. Apakah bisa? Amin. Ya. 20. Inilah rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki pelita emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki pelita itu ialah ketujuh jemaat. 3. Hal-hal yang ada 4 ke 7 gereja lokal. A. Gereja di Efesus, gereja pada akhir tahap sebermula. Ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Silakan, Niko. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Amin. Amin. Ayat 3. Engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya. 4. Ini. 4. Meskipun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Amin. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Terakhir, 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci.
Amin. Amin. Oke, baik, kita baca catatan kakinya sedikit ya. Ayat yang ke ya ini ya. Yang saya garisin aja ya, kita baca ya sampai titik. Semua orang beriman memerlukan penyingkapan rahasia ini supaya mereka dapat melihat gereja-gereja dan utusan-utusan gereja-gereja. Gereja-gereja yang dilambangkan dengan ketujuh kaki pelita emas dalam sifat ilahi adalah kesaksian Yesus, bersinar dalam malam yang gelap atas lokal secara korporat. Lanjut. Ini ya Wahyu ya. Iya. Wahyu gereja-gereja lokal adalah penyingkapan terakhir dari Tuhan terhadap gereja. Dan hal itu tercatat dalam kitab terakhir dari firman ilahi. Amin. Visi pertama dalam kitab Wahyu berkaitan dengan gereja-gereja. Amin. Gereja-gereja bersama Kristus yang menjadi sentralitas unik mereka adalah fokus dalam administrasi ilahi demi menggenapkan ketetapan kehendak kekal Allah. Amin. Ya. Oke. Amin. Keadaan ketujuh gereja ini pun adalah tanda yang melambangkan perkembangan gereja dalam 7 tahap. Efesus menyajikan sebuah gambaran sesudah gereja sebermula. Amin. Smyrna melambangkan gereja yang menderita di bawah penganiayaan kekaisaran Romawi. Ya. Amin. Pergamus melambangkan gereja yang duniawi. Gereja kawin dengan dunia. Ya. Tiatira menggambarkan gereja yang murtad sejak berdirinya sistem Paus. Sardis dari gerakan reformasi pada awal abad ke-16 sampai Kristus kembali. Ya. Philadelphia menggambarkan gereja kasih persaudaraan. Amin. Laodikia menggambarkan atau membayangkan kemerosotan kehidupan gereja para saudara dalam abad ke-19. Amin. Oke. Di sini, oke, ini saya baca dari ini ya. Inilah suasana yang sangat indah. Di satu pihak, Tuhan duduk di sebelah kanan Allah, menjadi imam besar kita, yang bersyafaat untuk kita, gereja-gereja. Di pihak lain, menggenggam utusan gereja-gereja dan berjalan di antara gereja-gereja untuk merawat mereka. Amin. Ini kayaknya sudah selesai. Belum. Oke. Ini ya, terakhir. Gereja adalah perkara hayat sebagai manusia baru. Amin. Untuk kehidupan gereja, kita perlu diperkuat ke dalam manusia batinnya, sehingga Kristus berhuni, diam dalam hati kita. Kita berakar dan berdasar dalam kasih dan dapat mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan, supaya kita dipenuhi sampai menjadi seluruh kepenuhan Allah. Amin. Kemerosotan gereja dimulai dari meninggalkan kasih yang semula terhadap Tuhan. Amin. Masih ada lagi. Oke. Pengikut Nikolaus menaklukkan rakyat jelata mengalahkan kaum awan. Inilah sistem hierarki yang kemudian dianut dan dikukuhkan oleh aliran-aliran kekristenan tertentu. Allah menghendaki seluruh umatnya menjadi imam-imam yang melayani Allah secara langsung. Ya. Tapi karena mereka menyembah patung anak lembu emas, mereka kehilangan jabatan imam. Hanya suku Lewi saja, karena kesetiaannya kepada Allah, dipilih menjadi imam Allah, menggantikan seluruh bangsa Israel. Amin. Oke, selesai. Sampai di sini pembacaan kita.
Amen. Mungkin boleh ada yang sharing dulu ya. Dari apa yang dinikmati. Boleh sharing ya, cukup baik ya, cukup limpah pembacaan kita malam hari ini dari catatan kakinya ya. Amin. Silakan teman-teman boleh sharing dari ayatnya atau juga dari catatan kakinya juga boleh. Oke, mungkin saya bagi sedikit ya. Jadi tadi sangat baik kita membaca beberapa ayat tadi ya, dari ayat 17 sampai pasal 2 ayat 6. Jadi di ayat 17 dibilang nih Rasul Yohanes, ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terkemudian. Nah kalau saya lihat di sini adalah Rasul Yohanes ini melihat dia bukan secara fisik ya, karena kan secara waktu Yesus itu sudah mati lalu bangkit ya. Nah sekarang yang dia lihat ini adalah penglihatan ya, bagaimana dia melihat Tuhan itu seperti ya meletakkan tangan di atasnya gitu ya, jadi seperti mengurapi. Nah ini dia bisa dikatakan kalau hari ini mimpi ya, jadi dia mendapatkan penglihatan itu, lalu dia mendapatkan segala sesuatu visi ini ya. Jadi dikatakan di ayat 18, yang hidup aku telah mati ya, dan yang hidup, yang aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah ini jadi sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu dia adalah Allah yang hidup, dan memang dia adalah Allah yang bisa mengatasi maut ya. Bahkan ada satu pujiannya dulu, mengatasi langit, mengatasi segala sesuatu ya. Jadi dikatakan dalam kitab Filipi pun kalau kita mundur sedikit, segala sesuatu itu telah diberikan kepadanya, nama di atas segala nama dan sebagainya. Jadi yang saya dapat di sini adalah bagaimana Kristus ya. Kalau kita lihat di dalam ayat catatan kakinya 18:1 dibilang Kristus yang berjalan di antara gereja-gereja yang adalah kepala gereja-gereja, dan yang memiliki gereja-gereja adalah yang hidup. Karena itu tiap-tiap gereja sebagai ekspresi tubuhnya juga harus hidup, segar dan kuat. Dan kita sudah bahas kemarin ayatnya ada 7 gereja ya yang sudah kita lihat ya, tadi juga sudah dibacakan sama-sama dan digaris kuning oleh David ya. Jadi ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah ini semua akan terus berlangsung sampai Tuhan datang ya. Jadi hari ini ada gereja-gereja yang disebutkan dengan kriteria berikut hari ini ya. Jadi moga kita juga tidak ada perasaan untuk menyalahkan siapa atau kenapa kamu demikian, kenapa kamu bisa merosot ya. Tapi justru apa? Kita ini menjadi peringatan bahwa kita kembali menyadari bahwa Tuhan, hari ini aku harus bagaimana ya. Aku harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu dalam gereja kita bisa saling memberkati, dalam gereja kita saling menguatkan, mengingatkan bahwa Tuhan akan segera datang ya. Oleh karena itu dalam sehari-hari ya kita boleh ada satu persekutuan yang intim, baik melalui doa, membaca Alkitab seperti ini ya, sehingga Tuhan bisa memberikan kepada kita kasih karunia ya. Juga tidak ada lagi hal yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan ya. Jadi sekali lagi, hayat atau dalam kata lain hayat adalah satu persona, yaitu diri Tuhan sendiri yang adalah hidup kekal, dan sekarang ini ada di dalam kita, dalam David, dalam Niko ya, juga dalam Timei. Tapi kita juga menyadari bahwa ini semua harus dilewati dengan satu perkara, yaitu setiap hari kita ada persekutuan, setiap hari kita makan Tuhan melalui firman-Nya. Jadi sekali lagi, tidak ada jalan lain untuk bisa mendapatkan terang kecuali kita bersama-sama menikmatinya dalam firman. Amin. Ya, itu aja mungkin yang saya bisa bagikan. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan, saya tambahkan. Terima kasih. Amin. Oke, Niko, apakah ada yang mau sharingkan? Mungkin aku mau cerita yang tentang Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Ya, jadi karena kita udah jatuh dalam dosa, mau gimana pun pasti kita harus bertobat dan berserah kepada Tuhan. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan dan sebaiknya ya bertobat mau kapan lagi kalau misalnya bukan sekarang gitu. Amin. Itu aja sih Kak. Thank you, Nico. Iya. Timi, adakah yang mau sharingkan? Mungkin karena koneksi ya. Amin. Baik, kalau gitu saya simpulkan sedikit ya pembacaan malam ini. Ya, tadi seperti yang telah kau Kenneth sharingkan ya kan. Di mana Yohanes ini melihat siapa diri Tuhan itu bukan secara fisik, ya, tetapi dia melihat suatu penglihatan. Jadi mana adalah suatu wahyu ya kan, revelation. Kenapa kitab ini dinamakan wahyu? Ya karena demikian kan adalah satu penglihatan. Apa yang dia lihat ya kan? Dia adalah melihat ya Tuhan ini yang pertama, yang kemudian dan yang hidup. Ya kan dia telah berkata demikian Tuhan kepada Yohanes. Bahkan aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Ya kan? Tuhan kita, ya tadi kita telah baca adalah kepala dari gereja itu. Ya kan? Dari gereja itu, ya gereja adalah tubuhnya. Ya kan? Kalau di kitab Efesus kita melihat ada 7 aspek gereja. Ya kan? Gereja sebagai manusia yang baru, ya kan? Gereja sebagai mempelai perempuan, gereja sebagai tubuh, ya, dan seterusnya. Ya kan? Nah, di kitab Efesus ini, ya, di kriteria yang pertama, ya kan, ada tadi kita telah melihat ada 7 gereja lokal, ya kan, 7 gereja lokal ini nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, ya. Tetapi setiap gereja lokal ini memiliki satu kemerosotan, ya kan. Tuhan ini mencela gereja-gereja 7 gereja ini, ya kan, kecuali satu gereja, ya. Kenapa Tuhan mencela gereja ini? Ya kan, semua itu dimulai, ya kan, karena gereja Efesus ini telah meninggalkan kasihnya yang semula. Ya kan, mungkin perkara meninggalkan kasih yang semula ini ya tidak terlalu, mungkin perkara yang sepele, perkara yang kecil, ya kan. Tetapi ya kita yang perlu kita sadari adalah ini adalah permulaan ya, dari kemerosotan gereja, di mana gereja ini tidak ada kasih yang semula ini kepada diri Tuhan. Yang gereja ya karena tidak ada apa namanya, tidak, kasihnya telah merosot, ya kan, maka dia bisa mengasihi dunia dan ada di gereja di Pergamus, ya kan. Nah, perkara kasih ini adalah perkara yang sangat penting hari ini. Dan kita perlu, ya seperti yang tadi Korenat bilang, 7 kriteria gereja ini, kemerosotannya bukan kita gunakan untuk mencela gereja ini, mencela gereja itu, mencari kesalahan orang, ya kan. Tetapi ini menjadi satu peringatan bagi kita. Ya kan, ini menjadi satu cermin ya, yang jelas bagi kita. Ya kan, apakah kasih kita ini masih ada kepada Tuhan? Apakah kasih kita ini masih seperti kasih yang semula ketika waktu pertama kali kita bertemu Tuhan? Dan waktu pertama kali kita diselamatkan, ya mungkin kasih kita masih membara pada saat itu. Tapi ya ini juga menjadi satu peringatan bagi saya. Ya kan? Apakah kasih saya ini masih seperti kasih yang semula? Ketika Tuhan itu mendapatkan kita semua, ketika Tuhan itu menyelamatkan kita. Dan kiranya melalui pembacaan malam hari ini kembali menguatkan kita semua. Ya kan? Kita perlu ya terus memiliki kasih yang semula ini. Seperti tadi Niko sampaikan, ya kan, meskipun ya kita telah jatuh, ya kan, betapa dalamnya kita telah jatuh, ya Tuhan masih membuka pintu pertobatan. Ya kan, dia dibilang di ayat 5, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya kan, kita masih ada kesempatan yang kedua. Ya kan? Kita masih bisa bertobat. Tidak peduli seberapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita masih bisa bertobat. Yang bahaya adalah ketika ya kita telah menyadari kondisi ini, tapi kita tidak mau bertobat. Ya kan? Akibatnya adalah Tuhan akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya. Oh, ini sangat bahaya, ya kan? Ya, baiklah, hari ini kita
jadi satu peringatan bagi kita, ya kan? Kita bisa kembali bertobat, memulihkan kasih kita yang semula kepada Tuhan, ya kan? Sehingga ya kita tidak menjadi gereja yang kosong, tapi kita menjadi gereja yang penuh kasih, penuh dengan hayat, menjadi gereja yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Baik, demikian dari saya ya. Oke, karena waktu. Oh, Timi mau sharing ya? Tidak, Kak, tidak. Amin. Oke, amin. Oke, baik ya. Apakah ada teman-teman yang mau bisa pimpin kita dalam doa untuk menutup pembacaan kita hari ini, mendoakan kita? Saya, Kak, saya. Oke, silakan Timi. Amin. Mari Amin. kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan Kau masih memperkenankan kami untuk datang membaca Alkitab malam hari ini. Tuhan, terima kasih, ini semua karena belas kasih Tuhan di atas diri kami. Tuhan, untuk itu malam ini Tuhan, biarlah apa yang kami baca boleh menjadi pegangan, boleh tertanam dalam hati kami. Ya, Tuhan, juga ingatkan kami boleh mengambil di Kau, kami boleh belajar mengasihi di Kau dengan segenap hati. Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami seumur hidup kami boleh sepenuhnya mengasihi di Kau. Berkati juga Tuhan kami semua yang hadir malam ini, berkati teman-teman kami yang belum sempat hadir. Tuhan, jaga mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. amin. Thank you, Timi. Amin. Amin. Baik, dari Karena.